di atas muka bumi ini memiliki kapasitas seperti Yesus. Ya, saya katakan seluruh nabi tidak ada kesamaan persis terkait dengan mukjizat yang diberikan kepada mereka. Saya akui Yesus mukjizatnya satu-satunya pemilik mukjizat yang sama seperti Yesus, itu cuma Yesus. Akan tetapi itu tataran nabi, Bung. Kalau Yesus satu-satunya nabi yang melakukan kekuatan, menampung kekuatan surga dan juga bumi, oke. Tapi di sisi lain ada yang dahsyat di situ. Apa itu? Satu-satunya Tuhan yang diberi kekuatan oleh malaikat hanya Yesus. Jadi kalau dia satu-satunya nabi, ya kami beriman. Dia adalah nabi, dia adalah rasul utusan Tuhan, kami beriman. Tapi kalau dia satu-satunya Tuhan yang diberi kekuatan, ya alhamdulillah kami tidak menuhankan Yesus. Yang celaka Anda. Mas, Yang celaka Anda. Karena Anda menuhankan seorang nabi yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan menerima kekuatan dari malaikat. Benar. Nah, itu dia. Bagaimana Anda menyikapi sembahan Anda ternyata diberi kekuatan? Silakan. Itu kan menurut pemahaman Bang Juma nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah ya kan. Tapi logikanya kalau dia cuma manusia biasa, mana ada manusia yang sanggup menampung segala kuasa di surga dan di bumi. Ya kan sudah aku bilang tadi, satu-satunya manusia yang bisa menampung, ya adalah Yesus. Kenapa bisa demikian? Dijawab oleh KPR 2 nomor 22. Kesaksian Yesusnya yang menjawab itu. Di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi dia seorang nabi yang mampu melakukan pekerjaan karena dia difasilitasi oleh Tuhannya. Wajar. Tapi kalau dalam skala prioritas Tuhan, tidak ada Tuhan diberi kekuatan, bos. Tapi coba kita mari pakai secara logika ya kan. Di Matius logika lah itu yang tadi yang ku pakai. Ya ini di Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Pertanyaan saya, kalau Yesus hanya seorang nabi atau manusia biasa, apakah masuk akal alam semesta yang begitu luas ini diatur dan dikendalikan oleh seorang manusia? Kalau segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan total kepada di surga dan di bumi sudah diserahkan total kepada Yesus, lalu tugas Tuhan yang abang maksud sekarang apa? Menyerahkan segala kuasa berarti Yesus memiliki otoritas mutlak setara dengan Bapa. Hakikatnya tetap Tuhan, namun dalam otoritas mandat ya mesianik gitu. Oke, baik. Kalau Anda membaca Matius 28 nomor 18, segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di surga maupun di bumi. Yang memberi kuasa siapa? Tuhan, Bapa. Tuhan, Bapa. Ya benar. Menurut saudara, ketika Anda memperkosa Tuhan dengan mengatakan mengambil kekuatan itu dan dilimpahkan kepada Yesus, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan yang tadinya Tuhan itu sudah menopause? Karena kekuatannya hilang seluruhnya diberikan kepada Yesus. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa ada Tuhan yang pensiun. Udah pensiun si Bapak, kenapa jabatan udah diberikan kepada si anak? Ini konsep apa ini? Konsep akal maksud Anda gitu? Itu yang Anda katakan logika, akal. Mohon maaf Bang Juma, saya tidak akan panik dengan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Lanjutkan. Loh, kok tidak baik? Anda yang mengatakan tadi, manusia mana yang diberikan kekuatan, kuasa, prioritas, diberikan segala-galanya kepada dia untuk mengatur bumi. Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan senior, Tuhan senior itu udah pensiun gitu maksudnya? Saya bicara pakai ilmu, pakai santai gitu. Kenapa Bang Juma terburu-buru begitu? Enggak, saya merespon orang-orang cerdas itu ketika melihat riak. Gini, pasti responnya cepat. Gini Bang Juma. Anda mengatakan bahwa Yesus menerima kuasa, segala kuasa, sehingga Anda mengatakan
Tuhan Begini. mana? Apa otoritas Tuhan setelah Yesus menerima kuasa? Dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa Tuhan senior udah pensiun dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena semuanya telah diserahkan kepada Yesus. Bukan begitu? Oke Bang Juma, jadi gini maksud aku. Silakan. Berdiskusi tentang agama, janganlah dikaitkan sama perkaus lah, monopos lah, apal. Kan masih banyak bahasa-bahasa yang bagus. Anda salah. Anda salah. Anda keliru. Artinya manajemen pemahaman Anda itu masih minim. Kerangka Masih berpikir Anda banyak itu masih bahasa tersiok-siok liberal. menghadapi saya berarti. Ketika saya mengatakan Anda memperkaos, tidak mungkin Tuhan memperkaos Tuhan. Yang dimaksud memperkaos di situ adalah hak prerogatif Tuhan Anda ambil dan Anda berikan kepada Yesus seutuhnya. Sehingga Anda bertanya, apa yang dilakukan Tuhan yang lain setelah Yesus yang berkuasa mengatur segala alam semesta? Saya katakan berarti Anda sedang memperkosa Tuhan senior yang dimana Yesus diberi kekuatan oleh Dia, gitu loh. Oke. Konsep agama apa ini yang begini? Tuhan yang senior kehilangan kekuasaan setelah seluruhnya kuasa itu diberikan kepada juniornya. Sadar Anda di situ? Saya bisa boleh bertanya balik Bang Juma? Saya nggak bertanya. Tapi kalau Anda tidak sanggup menyikapi sanggahan saya terhadap pernyataan saudara, ya silakan Anda bertanya. Saya sudah menjawab sesuai yang saya tahu ya kan. Tapi kalau Bang Juma kurang ya tidak menerima jawaban saya, itu urusan Anda gitu. Saya tidak menerima jawaban dan saya tidak bertanya. Saya hanya mengatakan bagaimana Anda saya bisa menjelaskan sesuai dengan ajaran kami Bang Juma. Kita kan berbeda. Ya, makanya yang saya katakan tadi, apakah Bapak ini udah pensiun? Pensiun terserah. Loh, kok jadi saya dikembalikan ke saya? Segala kuasa diberikan katanya. Yesus menerimanya sehingga Yesuslah yang mengatur alam semesta ini. Aduh, Bang. Itulah hebatnya kan. Gak logika kan? Hah? Ya iyalah, gak bakal sanggup manusia otaknya untuk standar hal itu. Oh, sanggup Bang. Tadi saya memberikan dalil KPR 222. Yohanes 4:34. Yohanes 5:36. Orang sehat itu akan memahami bahwa Yesus ini rasul, utusan Tuhan Yesus ini, sehingga dia mampu melakukan apapun. Kenapa? Karena backingannya adalah Tuhan. Anda beda. Ketika seorang utusan Tuhan memiliki kekuatan, Anda mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan itu sudah kehilangan kekuatan. Enggak. Tadi Bang Juma bilang orang-orang sehat. Beda cara berpikir orang sehat sama cara berpikir orang yang membenci gitu. Beda itu. Loh. Saudara, dengan bermanis-manis tidak akan pernah bisa menolong Anda dalam beragama. Saya bukan sedang bermanis-manis. Iya bermanis-manis. Anda sedang bermanis-manis. Anda mempensiunkan Tuhan yang mengutus Yesus. Saya tidak pernah mempensiunkan Tuhan. Saya adalah manusia. Oke. Sekarang saya tanya, ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah kehilangan kekuatan? Tunggu tuh. Apa? Ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah yang memberi kekuatan ini kehilangan kekuatan? Enggak juga. Hah? Ya enggak kan? Berarti Tuhannya Yesus masih ada. Ya, tapi kan otoritasnya Yesus. Gini loh Bang Juma. Yesus kan di dunia, posisinya di dunia sebagai manusia. Tapi percuma itu jelas-jelaskan ya kan. Udah tiap hari itu dibahas. Anda pusing dengan konsep ketuhanan yang ada di agama saudara. Kalau Lalu saya bagaimana? Bukan pusing Bang Juma. Kalau saya pusing, Bagaimana Anda mengatakan Yesus di dalam dunia diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri? Hei, gimana dong? Maksudnya apa? Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Yesus diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan Anda bukan cuma satu. Ada Tuhan pemberi kekuatan, ada Tuhan yang diberi kekuatan. Makanya saya setiap kali buka koma saya katakan kita tidak akan pernah bisa menerima ilmu yang terlontar dari mulut saudara-saudara kita Kristen. Pasti pembodohan yang ada. Gini Bang Juma. Tidak ada ilmu yang keluar dari mulut orang Kristen itu, nggak ada. Ketika orang Kristen berbicara mengenai agamanya,
Itu bukan ilmu, tapi kebodohan. Jadi gini Bang Juma, oke. Jadi kan analoginya seperti seorang presiden yang punya kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Nah, suatu hari presiden ini mau sidak atau turun langsung menyamar jadi rakyat biasa atau pelayan di desa terpencil. Saat menyamar, dia tidak memakai baju dinasnya, dia tidak bawa ajudan, dan dia hidup terbatas seperti orang biasa. Apakah saat dia menyamar, dia kehilangan statusnya sebagai presiden? Nah, ketika dia mau kembali ke istana, dia menerima kembali seluruh protokoler ya, dan tongkat komando kekuasaannya. Apakah itu artinya dia seorang lemah yang baru dikasih kekuasaan? Bukan. Itu adalah kekuasaan sendiri yang kemarin sempat dia simpan demi menjalankan misi penyamaran gitu loh. Yesus tidak punya kekuasaan saat di bumi bukan karena dia bukan Tuhan, melainkan karena dia sedang menyamar, mengosongkan diri menjadi manusia demi merasakan penderitaan manusia. Ketika kita bilang Yesus menerima kuasa, itu artinya dia mengambil kembali hak kekuasaannya setelah misinya di bumi selesai. Bung, analogi Anda itu analogi untuk anak TK. Padahal itu analogi yang sangat bagus loh. Sekarang begini, kalau presiden turun ke rakyat jelata, apakah dia berubah wujud? Tidak. Tidak. Pencipta langit dan bumi, apakah manusia? Tidak. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Berubah wujud tidak? Tidak. Hah? Tidak. Ya kan aku jawab sesuai yang kau mau loh Juma. Gimana sih? Pencipta langit dan bumi manusia atau bukan? Tidak. Loh. Aduh, ini kenapa Saya Anda? menjawab loh. Kenapa bingung sendiri Bang Juma? Kamu kayak waria bicaramu, kau kayak orang waria, setengah laki-laki, setengah perempuan kau ngomong. Sok manis-manis, tapi tidak logika. Cuman action doang. Tidak. Apakah Bapak pencipta dan bumi manusia? Tidak. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah berubah wujud? Tidak. Kan udah aku bilang, mustahil kita menerima ilmu dari mulut saudara-saudara kita Kristen apabila berbicara mengenai konsep agamanya. Itu mustahil. Yang ada adalah kebodohan, penipuan, ketololan. Apakah Bapa pencipta langit dan bumi manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah ketika Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus berubah wujud? Tidak. Coba beli setrika, itu